Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Lameka dengan NIM 2409106107. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang modul 1 jaringan komputer, yaitu analisis mendalam tentang jaringan komputer dan teknik subnetting yang penting untuk pengelolaan jaringan. Baik, jaringan komputer dan penggunanya. Definisi jaringan komputer, itu jaringan komputer adalah sistem yang menghubungi komputer dan perangkat lain untuk berbagi data dan sumber daya. Terus untuk peningkatan penggunaan jaringan, yaitu penggunaan jaringan semakin meningkat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Terus untuk tujuannya yaitu adalah untuk memudahkan komunikasi kolaborasi antar pengguna. Oke. Definisi dan format alamat IP. Apa itu alamat IP? Yaitu identifikasi unik untuk setiap perangkat di jaringan ya. Terus di sini ada format IPv4, yaitu 24 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Terus untuk struktur setiap kelompok terdiri dari 8 bit sehingga totalnya adalah 32 bit. Terus untuk contohnya itu yang termasuk IP adalah 192.168.0.7. Untuk kelas alamat IP itu terbagi dari 5 kelas, yaitu ada kelas A, yaitu untuk jaringan besar, ada kelas B untuk jaringan menengah, ada kelas C untuk jaringan yang kecil, terus ada kelas D yang digunakan untuk multicast, terus kelas E sendiri dikhususkan untuk penelitian. Definisi netmax. Netmax digunakan untuk membedakan alamat jaringan dari alamat host dalam IP. Terus untuk makna angka 0 itu menunjukkan host, sedangkan 255 menunjukkan jaringan dalam netmax. Contohnya itu seperti 192.168.1.10 dan subnet maxnya 255.255.255.0. Terus untuk alamat jaringan dari contoh di atas itu ya adalah 192.168.1.0. Terus untuk alamat host dari itu contohnya seperti 0.0.10 setelah pemisahan. Terus untuk pengenalan CIDR-nya dan penggunaannya. Untuk CIDR sendiri adalah metode untuk mengalokasikan alamat IP yang efisien dan mendukung routing. Terus untuk notasinya itu 192.168.1.10 garing 28 itu menunjukkan 28 bit untuk subnet ya. Terus untuk keuntungan VLSM-nya, CIDR mendukung penggunaan VLSM, yaitu variable length subnet max untuk pengalamatan yang lebih efisien. Terus di sini definisi VLSM sendiri adalah metode pengalamatan IP di mana semua subnet max memiliki ukuran yang sama. Contoh penggunaan, jika dibutuhkan 38 host, subnet max yang digunakan adalah garing 26. Terus untuk kekurangannya sendiri itu dapat menyebabkan pemborosan alamat IP karena tidak semua subnet max akan terisi sebenarnya. Ini untuk VLSM-nya, contoh kebutuhan-kebutuhannya seperti kebutuhan host siswa, pembagian subnet guru, host TU, sama subnet TU. Perbandingan VLSM dan VLSM itu pada FLSM sendiri itu sama untuk semua subnetnya. Terus untuk VLSM-nya berbeda, terus berbeda sesuai kebutuhan dia subnetnya. Terus untuk efisiensi sendiri FLSM itu boros ya alamat IP-nya. Terus untuk VLSM itu mengurangi pemborosan fungsinya. Terus di sini kita bahas IPv6. Itu di sini ada keunggulannya. Mengapa IPv6 itu penting ya? Itu karena IPv6 sendiri adalah versi terbaru protokol internet, ya kan? Untuk menggantikan IPv4. Juga dikenal sebagai IP Next Generation, yaitu menandakan kemajuan signifikan dalam teknologi jaringan.
Terus untuk keunggulannya sendiri, itu IPv6 menawarkan ruang alamat yang jauh lebih besar dibanding IPv4 dan memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung. Dan juga di sini IPv6 keamanannya lebih baik yang pastinya, dan termasuk enkripsi dan autentikasi yang lebih kuat. Terus untuk keunggulan IPv6 dibanding IPv4 di sini itu pertama ada ruang alamat yang tak terbatas. IPv6 menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar dibanding IPv4, sudah pasti ya. Untuk strukturnya sendiri, alamat IPv6 itu memiliki struktur hierarkis itu untuk memudahkan pengelolaan dan pengamatan. Terus juga IPv6 ini mendukung konfigurasi otomatis untuk menyederhanakan proses koneksi perangkat. Terus juga header paket yang disederhanakan. Jadi header IPv6 ini dirancang lebih sederhana ya. Terus keamanan yang lebih baik yang tadi termasuk keunggulannya juga. Terus juga ada di sini mobilitasnya. Itu mobilitas IPv6 ini lebih baik dan memungkinkan perangkat berpindah jaringan tanpa kehilangan koneksi. Terus juga ada fitur KOS-nya ditingkatkan dan menawarkan fitur KOS yang lebih baik untuk pengelolaan lalu lintas data. Baik, di sini format alamat IPv6-nya. Alamat IPv6 dituliskan dalam 8 kelompok heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Jadi contohnya itu seperti ini yang di bawah. Terus juga jumlah bitnya, setiap kelompok terdiri dari 16 bit sehingga totalnya 128 bit. Lanjut untuk alamat IPv6, di sini ada yang panjang, terus juga ada alamat yang untuk dokumentasi, dan juga ada untuk loopback untuk menguji koneksi ya. Terus ini yang selanjutnya analisis materi presentasi. Analisis materi ya. Yang tadi jadi penting sekali itu dari komputer dan jaringan komputer dalam komunikasi ya. Itu seperti perannya jaringan komputer mainkan peran yang sangat signifikan lah dalam komunikasi modern dengan interaksi yang sangat cepat dan efisien. Terus pentingnya alamat IP seperti tadi, alamat IP, subnetting, FLSM, dan VLSM yang mana itu adalah kunci untuk pengelolaan jaringan yang efektif untuk kedepannya. Terus juga tadi ada solusi IPv6 yaitu yang mana IPv6 ini menawarkan solusi atas keterbatasan alamat IPv4 dengan fitur yang canggih yang pasti. Untuk pengelolaan jaringan di sini itu kita dapat mengetahui kedua protokol ini sangat penting untuk pengelolaan jaringan yang efektif dan efisien di era digital. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin saya banyak salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.